Jazakallah khair, jawaban benar. Bayat wajhi ya, telah membuat aku tidak malu. Istilah di Arab, bayat wajhi, membuat wajahku putih. Maka di hadis yang disebutkan Hudzaifah bahwa nasibnya pamannya Nabi di api neraka. Namun dulu dia punya jasa kepada Nabi, membantu Nabi, menjauhkan Nabi dari Quraisy di saat Quraisy meminta nyawa Nabi. Maka Allah Maha Adil dan penuh hikmah. Meskipun dia dari orang-orang kafir musyrik seperti Abu Jahal dan Abu Lahab, namun lainnya bagaimana? Disebutkan di hadis tadi yang disebutkan dari Abbas, datang kepada Nabi, "Ya Muhammad, meninggal Abu Thalib dalam keadaan kekufuran, kesyirikan. Hal nafa'ta syai'an minka? Apakah kamu bisa memberikan syafaat kepadanya?" Lihat bagaimana kecintaan juga Abbas kepada Abu Thalib, yang fitrahnya memang dia menyelamatkan Nabi, bahkan ikut dihajar dengan Nabi, ikut diembargo bersama Nabi. Kelompok Bani Hashim diembargo. Tidak ada dari Quraisy berjual beli dengan Bani Hashim. Akhirnya Bani Hashim diembargo sekitar 2 tahun. Tidak ada yang menjual makanan kepada mereka dan sebagainya. Akhirnya dalam keadaan kesulitan. Dan Abu Thalib dari Hashim masuk kepada embargo ini, tapi dia musyrik. Maka di sini keadilan Allah. Maka bersyukurlah ya ibadah Allah kita mendapatkan hidayah ini. Pamannya Nabi yang Nabi cintai dan membela Nabi tidak berhak oleh Allah untuk mendapatkan masuk surga. Maka bersyukur kalian dan kita atas hidayah Islam ini. Apalagi ditambah itu kita menuntut ilmu. Bukan hanya mendapatkan seorang muslim saja, tapi muslim yang berilmu, yang mengajak manusia kepada Islam, kepada dakwah yang hak. Maka wajib bersyukur. Maka akhirnya disebutkan di hadis, apakah bermanfaat? Kata Abbas, saudaranya Abu Thalib, pamannya Nabi juga. Bermanfaat atau tidak? Dia dulu membantu kamu. Lihat bagaimana sayangnya kepada saudara. Permasalahan agama dan permasalahan surga urusan Allah. Namun, adakah rasa kasih sayang kamu bisa bermanfaat untuk dia? Bisa, kata Nabi. Laula syafaati fi darkil asfali minan nar. Jika Allah tidak menerima syafaatku, dia seperti Abu Jahal, Abu Lahab di kerak api neraka. Diadab semua badannya di kerak api neraka. Di bawah. Maka ini pendalilan bahwa api neraka di bawah, bagaikan lubang di bawah. Walakin bi syafaati, namun dengan syafaatku dinaikkan oleh Allah fi dhahdahi minan nar, maknanya di ujung api neraka. Disebutkan, masih ingat hadis Hudzaifah? Huwa ahwan adaban. Maka disebutkan di dalam hadis, yang mana hadis ini dari Ibni Abbas diriwayatkan oleh Imam Muslim, siapa orang yang paling ringan adabnya? Dikatakan oleh Nabi, inna ahwana adaban yaumal qiyamah li ammi, bahwa seringan-ringannya adab di hari kiamat untuk pamanku Abu Thalib. Bagaimana? Fi dhahdahi minan nar, dia di ujung dari api neraka. Maksudnya tidak semuanya tubuhnya dihanguskan di api neraka, dan yanta'ilu ni'alan fihi jamratun minan nar yugla min hadimahu. Dia akan memakai pakaian dari neraka. Ada jamroh, batu kecil, kerikil. Jamroh itu batu kecil, bukan batu besar, dari api neraka. Dipakai oleh Abu Thalib. Yugla minhu dimagu, menggelegak otaknya. Hada ahwanu adaban yaumal qiyamah. Di hadis Abi Sa'id Al-Khudri, inna ahwana adaban yaumal qiyamah rajulun yanta'ilu bini alin nar. Seseorang menggunakan menggunakan sendal dari neraka. Jamratun minan nar yugla minhu dimagu, menggunakan sendal dari api neraka, ada jamrohnya, menggelegak kepalanya. Itu seringan-ringannya adab. Maka Abu Thalib seperti itu keadaannya. Maka bersyukurlah dari hidayah. Maka kesimpulannya hidayah terbagi menjadi 2. Hidayah yang pertama, hidayah dalalah wal irsyad wal bayan, menunjukkan kepada sesuatu, itu pekerjaan Nabi dan kita. Namun apakah menjamin mereka menerima hidayah di hatinya, masuk kepada Islam, seperti dari misalnya orang tua
kaum muslimin, bapaknya dukun klinik, anaknya dai kepada tauhid, dinasehati, bapaknya kasihan. Maka dia akan marah, dia akan mengusir dia dan dia. Maka permasalahan menerima hidayah itu di tangan Allah. Namun masalah menunjukkan kepada dalil, maka anak ini berbuat baik kepada bapaknya, disebutkan dalil-dalilnya tentang klinik itu haram, perbuatan dari sihir dan kekal di api neraka. Semua dalil dari Al-Quran dan Sunnah dia bisa. Namun memasukkan hidayah kepada hatinya dan bertobat dia dari kesyirikan itu urusan Allah. Bisa jadi dia di penghujung ayam hari-harinya, sepekan akan meninggal sakit keras, maka dia bertobat dari kliniknya, maka menerima dari syahadat dari ajaran anaknya, bisa masuk Islam jika Allah menghendaki. Namun jika tidak, maka anaknya tidak bisa memberikan hidayah. Maka inilah permasalahan hidayah terbagi menjadi dua. Maka di dalam hadis ini, kulukum dhalin, wahai seluruh manusia, bahwa kalian itu dalam keadaan sesat. Ilaman hadaitu, kecuali orang-orang yang memang aku izinkan untuk mendapatkan hidayah. Maka yang mendapat hidayah dari zaman dulu malah Bilal, seorang budak bukan dari kelompok Quraisy, dan juga Salman Al-Farisi dari Faris, maknanya dari Iran sekarang, dari Iran negeri Ajam, bukan Arab, pergi ke Madinah mencari Rabb, mencari Nabi Muhammad. Maka hidayah diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bukan Arab, bukan Quraisy, dan orang yang Quraisy dari darah Nabi sendiri tidak diberikan. Ini menunjukkan bahwa agama adalah bukan nepotisme. Adapun perkara-perkara jabatan dunia bisa nepotisme. Kakeknya seorang gubernur bintang 2, maka anaknya bupati Semarang. Dan kita anak cucunya paling sedikit, jabatannya kalau di sini jorong, kepala desa. Nepotisme. Bapaknya gubernur, anaknya bupati, anaknya lagi menjabat di pemerintahan, bisa. Namun seorang rasul tidak bisa. Dia memegang pintu surga kemudian dibagikan kepada keluarganya, tidak bisa. Dia memegang ilmu, menunjukkan kepada yang hak, na'am. Namun memasukkan orang yang dicintainya kepada surga itu tidak bisa. Maka agama bukan nepotisme. Maka dari sini disyariatkan kita untuk meminta kepada Allah hidayah. Bagaimana cara kita agar mendapatkan hidayah? Pertama, meminta kepada Allah. Dan yang kedua, menusuri jalan-jalan hidayah. Maka pendalilan yang pertama dari doa seperti di Al-Quran yang sering kita baca, ihdina as-sirata al-mustaqim. Maka wahai Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang benar. Dan begitu pun dari doa seperti tasmiyatul atis. Di saat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, di saat seorang bersin berkata alhamdulillah wal yaqullahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Maka apa yang ketiga dikatakan oleh orang yang bersin tadi yang mengatakan alhamdulillah, falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Syahidnya memberikan doa agar Allah memberikan hidayah. Maka meminta doa hidayah kepada Allah itu disyariatkan agar kita mendapatkan hidayah. Dan pendalilan yang lain dikeluarkan oleh Ashabus Sunan seperti diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan At-Tirmidzi dari jalan Abi Ishaq As-Sabi'i an Yazid ibni Abi Maryam an Abil Hawra an Ali an Husain anil Hasan ibni Ali dari Nabi Muhammad SAW bahwa alamani Rasulullah, Nabi mengajarkan aku di dalam doa kunut apa? Allahumma hdini fiman hadait. Ini dengan lafaz mufrad. Tunjukkanlah aku kepada hidayahmu. Dan dengan lafaz
Jamak juga ada, dan ini lebih baik, Allahumma hdina fiman hadait. Karena di sini di saat dia menjadi imam tarawih terutama, maka membaca dengan domir nahnu lebih baik. Allahumma hdina fiman hadait. Wahai Allah, berikanlah kami hidayah. Fiman hadait, seperti orang-orang yang engkau beri hidayah. Maka berdoa ini salah satu sebab. Dan hadis ini barakallahu fikum, hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dan At-Tirmidzi dari Al-Hasan Ibnu Ali. Dan yang kedua adalah selain tadi meminta kepada Allah dengan berdoa, dan yang kedua menjalani sebab-sebab hidayah. Di dalam hadis disebutkan fastahduni ahdikum. Maka istahda asalnya yastahdun, maka fastahduni di sini fi'lun amr, doa, menunjukkan doa. Fastahduni, afwan, mintalah kepadaku, kata Allah, amr. Fastahduni, mintalah kalian kepadaku petunjuk, aku tunjukkan. Namun di sini bisa masuk kepada doa seperti tadi, ihdinas siratal mustaqim, bisa juga menjalani jalan-jalan penyebab hidayah. Apa jalan terbesar penyebab hidayah? Menuntut ilmu. Maka kalian mendatangi majelis-majelis menuntut ilmu, itu sebab hidayah. Masuk kepada hadis ini, fastahduni ahdikum. Ambillah sebab-sebab hidayah, pasti aku akan memberikan hidayah kepada kamu. Itu maknanya. Dan dari sebab pemberian hidayah adalah menuntut ilmu. Mana dalilnya? Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa seorang terus-menerus menuntut ilmu, salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, mendatangi majelis-majelis ilmu, maka Allah mudahkan dia masuk kepada surga, karena setiap hari dia menambah ilmunya, mengamalkan, menambah ilmu mengamalkan, maka ilmu menjadikan dia takut kepada Allah, seperti ucapan Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah, mereka orang-orang yang berilmu, para ulama. Dan mereka orang-orang yang berilmu lebih pantas masuk kepada surga karena takutnya kepada Allah, seperti di surat Al-Bayyinah, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Balasan bagi mereka surga Aden yang mengalir di surga itu sungai-sungai dan kekal di dalamnya. Dalika liman khasyiya rabbahu. Balasan bagi mereka orang yang takut kepada Allah. Siapa orang yang takut? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Mereka orang-orang yang paling takut kepada Allah, para ulama. Dari sini menjadi pendalilan. Barang siapa yang ingin hidayah, dia menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu pasti Allah akan memberikan hidayah dan memasukkan dia ke surga. Karena orang-orang yang berilmu, dia akan takut kepada Allah, dan takut kepada Allah penyebab dia masuk surga. Jelas sekali bahwa barang siapa yang mencari jalan untuk mendapatkan hidayah seperti menuntut ilmu, maka dia akan mendapatkan hidayah. Dan juga di dalam hadis perintah untuk kita menghadiri majelis ilmu datang dari 4 sahabat. Di antaranya dari Abi Hurairah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Anas Ibnu Malik, bisa naik kepada derajat yang sahih. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu fama riyadul jannah ya Rasulullah? Qala majalisul ilm, hilaku zikr. Disebutkan di dalam hadis, jika kalian melewati taman-taman surga, maka duduklah, maka beristirahatlah, maka singgahlah. Dikatakan, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Hilaku zikr, majalisul ilm, majelis-majelis ilmu, lingkaran-lingkaran ilmu yang ada pengajar dan para santri yang menuntut ilmu. Maka dikatakan oleh Nabi taman-taman surga. Pendalilannya apa? Bahwa majelis-majelis ilmu ini adalah
penyebab seseorang masuk kepada surga. Maka inilah dari faedah yang bisa kita berikan di dalam lafaz. Yang kedua, kullukum dhalun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Seluruh kalian wahai manusia dalam keadaan kesesatan, kecuali yang aku berikan hidayah kepadanya, maka mintalah hidayah kepadaku ahdikum. Aku memberikan hidayah bagi mereka orang-orang yang meminta. Maka sering kita mendengar di saat kita melewati kepada orang-orang yang tidak sholat, wahai jamaah sholatlah. Atau di bulan puasa mereka makan dengan alasan panen karet ataupun panen sawit ataupun jadi tukang lelah. Maka mereka makan minum, kita katakan, wahai saudaraku bertobatlah, puasalah besok dan sebagainya. Atau wahai jamaah sekarang waktu sholat maghrib, daripada kalian nongkrong di jembatan, di pinggir jalan, maka silahkan sholat. Apa jawab mereka tipe-tipe seperti ini? Kamu nanti di sujud doakan aku ya. Jangan lupa, aku si Joni, berikan wahai Allah hidayah kepadaku si Joni. Jangan lupa ya, preman pasar Blok B misalnya. Maka ini kebanyakan dari manusia-manusia mengatakan, doakan aku dapat hidayah. Tolong di sujud kamu doakan aku dapat hidayah. Maka apakah masuk kepada seperti ini dia mendapatkan hidayah? Tidak. Karena dalam hadis disebutkan fas'alu al-hidayah fastahduni ahdikum. Mintalah hidayah kepada Allah, baru aku akan memberikan hidayah kepada kalian, kata Allah. Maka di dalam doa salat ihdinas siratal mustaqim kita minta kepada Allah. Dan tadi doa kunut, Allahumma hdini fiman hadait, di riwayat Allahumma hdina fiman hadait dengan jamak, maka meminta kepada Allah. Dan juga man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, terus menuntut ilmu, akan dimudahkan kepada surga karena minta hidayah. Dan juga barang siapa yang mendatangi, mengetahui ada taman-taman surga, duduklah agar masuk kepada surga. Ini menjalani hidayah. Adapun dia tidak melaksanakan sholat, tidak berpuasa, kemudian doakan aku ya dapat hidayah, maka bukan adab dari Allah. Disebutkan tadi fastahduni ahdikum, mintalah kepadaku hidayah, baru aku memberikan hidayah. Adapun di saat disuruh ayo salat, kirim ajalah pesan kepada Allah di sujud kamu, ya Allah berikanlah si Joni hidayah, maka ini bukan adab cara mendapatkan hidayah. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan di pelajaran malam ini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan.